setiap rencanamu ku percaya, hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu, ku percaya, hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Sahabat. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan selalu limpah dengan kebaikan Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, terlebih dahulu mari bawa setiap hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur untuk semua anugerah-Nya yang selalu diberikan dalam hidup kita. Bersama-sama kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dengan hati bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap nafas kehidupan yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Tuhan, saatnya kami akan melakukan setiap aktivitas kami.
Kami menyadari bahwa kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh-Mu yang memimpin setiap langkah-langkah kami. Mari Bapa, kuduskan setiap hati kami, agar apa yang kami kerjakan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang memimpin setiap langkah-langkah hidup kami, agar kami berjalan pada jalan kebenaran Tuhan. Dan setiap apa yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil, dan kami boleh berkemenangan di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu menyertai kami semua anak-anak-Mu pagi hari ini. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, kami mampu melangkah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Baik saat kami dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, dalam kondisi di atas maupun dalam lembah, Engkau selalu bersama dengan kami ya Tuhan. Roh Kudus, terima kasih untuk segala penghiburan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami butuh Engkau Roh Kudus dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami menginjak hari Sabtu minggu yang ketiga, penuh dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Dan kami tahu masih banyak hal mendatang di depan yang kami akan alami dengan penuh dengan kesembuhan, mukjizat, kelepasan dari semua belenggu-belenggu Tuhan yang mengikat kami, ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan kebiasaan kami yang buruk Tuhan. Kau bahkan sampai hari ini menyembuhkan semua yang sakit Bapa, menguatkan semua yang lemah, menghiburkan semua yang bersusah hati Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, kami bisa berkumpul lagi dalam Selamat Pagi Sahabat dengan semua keluarga besar kami Tuhan, itu karena kasih kemurahan-Mu. Pagi hari ini lidah kami terus mengucap syukur dan kami terus berkata bahwa Rasul boleh banyak, Nabi boleh banyak, kitab suci boleh banyak, tapi Juru Selamat kami hanya Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk hari yang bukan seperti rutinitas biasa di hari Sabtu pagi. Hari inilah kami merayakan hari sukacita, hari ucapan syukur, hari kemuliaan Tuhan, hari damai sejahtera Tuhan. Dan semua orang yang percaya kepadamu tidak akan pernah dikecewakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Semangat pagi. Hari ini kita mulai menginjak hari Sabtu minggu yang ketiga, tanggal 18 Oktober. Terima kasih untuk bantuan doa dan support Anda semuanya. Saya barusan pulang dari Surabaya dan kami percaya semua yang ada di sana itu karena kasih karunia Tuhan. Semua dihandle Tuhan dari awal sampai akhir. Dan hari ini kita akan sama-sama sharing melanjutkan tentang tema. Kalau saya disuruh menuliskan temanya masih sama dengan Sabtu lalu, Roh Kudus dalam hidup kita. Kita akan lanjutkan dalam bagian yang kedua, Saudara. Nah, hari ini mari kita baca di Lukas pasal 11 ayat 13 dari terjemahan baru edisi yang kedua. Lukas pasal 11 ayat 13 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, hari ini kita akan belajar bahwa Roh Kudus dalam hidup Anda dan saya itu harus membuat kita tuh bergantung kepada Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaannya kan gini, kenapa sih dalam hidup kita tuh kita perlu bergantung sama Roh Kudus? Kenapa kita tidak bergantung kepada manusia saja sesama kita? Hubungan secara horizontal kan ketahuan Pak. Kalau saya kurang dekat dengan si A, maka saya tinggal mendekatkan diri kepada si A. Kan kelihatan Pak, mata saya kelihatan. Kalau Roh Kudus ini kan saya belum tahu Pak, saya ini ada Roh Kudus atau tidak di dalam saya. Nah, hari ini kita harus sama-sama belajar. Kalau Anda sudah menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya dalam hidup Anda dan saya. Nah, mengapa kita perlu bergantung kepada Roh Kudus dalam kehidupan kita, Saudara? Yang pertama yang saya catat, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan. Nah, Saudara, saya percaya setiap orang pasti mengalami fase yang namanya kelemahan. Baik kelemahan tubuh, baik kelemahan secara rohani,
saat ada banyak pergumulan dan tidak ada satupun yang dapat menolong, saat semua sudah kita lakukan di detik-detik terakhir, ternyata apa yang kita bayangkan meleset semua. Sehingga kami kadang-kadang itu istri saya tuh nangis, Tuhan kami sudah lakukan semuanya, kenapa kok ya belum kunjung tiba, padahal itu kami butuhkan, padahal kami sangat membutuhkan untuk berikutnya Tuhan, kenapa sangat kelemahan. Mari kita baca di Roma 8 ayat 26-27. Dikatakan begini saudara, demikian juga Roh membantu kita, apa saudara? Dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah, kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah, ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Saya sudah pernah jelaskan bahwa dalam tubuh kita juga perlu menjaga kesehatan tubuh kita. Apa yang sudah Tuhan kasih dalam fisik kita ini harus dijaga, sehingga kita harus menjaga apa yang kita makan, kita minum, kita juga seimbangkan dengan apa yang kita keluarkan, sehingga tidak ada kalori yang mengendap, makanya tidak ada obesitas. Itu yang saya perangi terus-terusan. Puji Tuhan sudah luar biasa, sudah 26 kilo lebih saudara saya bisa turun. Nah, saya percaya kalau saya bisa melakukannya, pasti Anda juga bisa, gitu kan? Nah, itu kalau kesehatan tubuh. Bagaimana kalau kesehatan jiwa? Karena isinya dalam tubuh kita ini adalah tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita jaga, jiwa di mana di sana ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan yang roh ada di sana adalah hati nurani, intuisi, dan fellowship dengan Tuhan. Nah, dikatakan di ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Maka pastikan Anda dan saya berusaha dan terus hidup dalam kekudusan. Nah saudara, roh, yaitu Roh Kudus, membantu kita dalam kelemahan kita. Ini sebuah kalimat yang Anda dan saya perlu soroti pagi hari ini. Anda harus tahu, ini sebuah hal yang perlu kita pahami, saudara. Siapa di antara kita yang tidak membutuhkan bantuan atau pertolongan? Gak ada kan? Bahkan orang sehebat dan sekuat apapun pasti butuh bantuan dan butuh pertolongan. Nah, kita semua pasti butuh bantuan dan pertolongan. Ketika tubuh kita sedang lemah, kita butuh pertolongan, kita butuh bantuan. Ketika rohani kita sedang lemah, kita butuh bantuan, kita butuh pertolongan. Nah, kata kelemahan ini dapat merujuk kepada kelemahan fisik. 2 hari sebelum saya minggu lalu berangkat ke Surabaya, itu malamnya saya ada pertemuan perwil saudara, di para pendeta dan semua pengerja-pengerja ada WBI jadi satu di sana, merayakan ulang tahun Sinode GBI yang ke-55 tahun. Itu dari siang badan saya sudah nggak enak, sudah flu berat kan. Saya minum obat, itu datang acara itu sudah fly saya karena pengaruh obat. Besok paginya saya minum obat lagi 3 kali. Saya sudah dalam pengaruh obat. Padahal hanya jeda 1 hari, saya besoknya sudah membawakan acara 2 kali sampai jam 5 sore, dari jam 10 pagi, dan besoknya langsung berangkat Surabaya. Saya mengalami yang namanya fisik yang lemah, saudara. Kata kelemahan itu dapat merujuk kepada kelemahan fisik. Sebagaimana orang cacat yang tidak bisa jalan selama 38 tahun. Loh, yang benar Pak. Mari kita lihat di Yohanes 5 ayat 5. Dikatakan apa? Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Baru sakit 2 hari saja, saudara. Rasanya itu lelah sekali. Lemes,
dahak itu orang semang ingus karena flu. Wih, banyak, nggak bisa tidur, ngantuk, tapi karena sering hajing lemes badan. Apalagi ini cacat, nggak bisa jalan 38 tahun lamanya sakit. Kata kelemahan juga bisa merujuk selain kelemahan fisik adalah kelemahan rohani. Mari kita lihat di Roma 5 ayat 6. Roma 5 ayat 6 dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang fasik pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Orang gak tahu kalau rohnya sudah mati. Orang gak ngerasa rohnya lemah. Tapi ketika kita belum mati rohnya, masih lemah, Kristus telah mati untuk Anda dan saya, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Apapun kelemahan Anda dan saya, baik tubuh, baik rohani, atau sudah lemah fisik, lemah tubuh, plus lemah rohani, wah wis, klop wis, sudah sakit badannya, rohnya sedang melemah. Waduh, hari ini saya memberitakan kabar baik buat kita semuanya, keluarga besar Selamat Pagi. Itulah kenapa saya mengingatkan, walaupun kita tidak ada di lokasi yang sama, itulah kenapa saya sebut ini sebagai sel grup udara, komsel udara. Kenapa? Karena kita bisa dimanapun berada, baik di luar kota, di luar pulau maupun di luar negeri, kita bisa saling menguatkan, bisa mendeklarasikan sesuatu, bisa saling mendoakan. Kalau Anda butuh bantuan doa, Anda bisa share di kolom komen. Kalau Anda butuh didoakan pribadi, Anda bisa hubungi WhatsApp GPI Lampir Tengah Raya. Kalau Anda misal mau lewat telepon, Anda bisa buka Instagramnya, atau Anda buka di Google alamat GPI Lampir Tengah Raya. Anda bisa call lewat telepon PSTN biasa. Nah, kita mesti bersyukur karena kita tahu bahwa kita tidak berjuang sendirian. Ya, hari ini kita sadar kita ini tidak sendirian. Walaupun Anda hari ini ngalami double lemah. Lemah fisik iya, lemah rohani iya. Hari ini saya berikan sebuah kabar baik. Kita tidak berjuang sendirian. Kita sendiri betul-betul memohon pertolongan, baik kita butuh bantuan orang lain, sesama kita yang horizontal. Tapi yang terpenting pagi ini adalah roh sendiri berdoa buat Anda dan saya. Itulah kenapa pahami, cobalah Anda ingat baik-baik pagi ini. Anda dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga segala kebutuhan kita tuh diprioritaskan oleh Roh Kudus. Apakah kita tahu bahwa kebutuhan kita dibawa naik dan disuarakan oleh Roh Kudus ke surga sehingga Bapa mendengar, saudara? Mari kita lihat di Roma pasal 5, Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dikatakan, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Perhatikan baik-baik, tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah, kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan ayat 27 dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah, memohon untuk orang-orang kudus. Saudara, Anda mungkin orang yang saat ini sedang sakit di rumah sakit. Mungkin ada di ICU. Mungkin Anda dirawat jalan di rumah. Fisik kita lemah seperti saya minggu lalu.
nggak punya kekuatan, nggak punya pengaruh. Tapi Anda dan saya punya Roh Kudus. Dia adalah sahabat kita. Dia berdoa untuk kita. Saudara bayangkan kurang 1 hari saya harus ke Surabaya. 1 hari sebelum ke Surabaya saya membawakan 2 acara. 3 jam saya berdiri. Pada 1 hari sebelum acara, badan saya lemas, saudara. Flu berat. Saya hanya bisa berdoa. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Ataukah mungkin pagi ini Anda seorang, mohon maaf, yang sudah dalam kondisi orang tuanya tidak lengkap, saudara. Anda mungkin seorang yatim atau seorang piatu, atau mungkin Anda seorang yang lengkap sudah dua-duanya nggak ada, yatim piatu. Atau mungkin Anda seorang janda, saudara. Anda orang yang sekarang masuk dalam kategori lanjut usia, lansia. Anda nggak punya suara, nggak didengarkan. Anda nggak punya pengaruh, Anda nggak punya kekuatan. Tapi Anda punya Roh Kudus, saudara. Anda dan saya punya sahabat sejati, seorang penasehat, seorang penghibur yang pernah saya ceritakan di minggu lalu. Kalau Anda lupa, Anda bisa dengarkan YouTube GBI Lambert Tengah Raya. Selamat pagi sahabat dari Sabtu lalu, Sabtu kedua. Comforter, Parakletos dalam bahasa aslinya. Roh Kudus yang mulia ini yang berbicara dengan bahasa surgawi dalam surga, saudara. Roh Kudus berdoa dalam dan untuk kita, untuk mendoakan keluhan-keluhan yang tidak bisa kita sampaikan. Kita mungkin cuma nangis karena nggak tahu mau ngomong apa, nggak berdaya, bingung mau minta apapun bingung, saudara. Anda bisa nangis, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Nggak terucapkan, bingung karena terlalu lemah, terlalu sakit. Roh Kudus menopang hidup Anda dan saya untuk sanggup berdiri di hadapan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Mari kita ketik di layar. Mari ketik sama-sama. Roh Kudus menopang saya untuk berdiri di hadapan Allah. Ayo ulangi. Ketik di live chat, ketik di kolom komen. Roh Kudus menopang saya untuk berdiri di hadapan Allah. Yang juga katakan yes. Kita nggak akan pernah bisa memanjatkan doa sendirian. Nggak akan mungkin bisa. Nggak seorang pun dari Anda dan saya yang cukup banyak memanjatkan doa-doa. Karena kadang doa mau ngomong apa gak terkatakan karena begitu terpuruknya, begitu lemahnya fisik kita, begitu lemahnya rohani kita. Gak tahu mau memanjatkan apa, cuman diam, berdoa, nangis, hanya main gitar, bahasa roh. Gak tahu mau doa apa, gak cukup banyak kata-kata, merangkai kata-katanya pun bingung. Namun kita sudah lebih banyak berdoa dari yang kita duga. Karena apa, saudara? Karena Roh Kudus yang mengubah keluhan kita menjadi doa. Roh Kudus merubah air mata Anda dan saya menjadi permohonan. Pagi hari ini bersukacitalah. Siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Besok saya 2 kali melayani Anda semua, baik ibadah pagi maupun ibadah sore. Roh Kudus berbicara untuk Anda dan saya. Roh Kudus melindungi kita. Roh Kudus memastikan doa kita didengar oleh Allah Bapa. Roh Kudus memastikan kita pulang ke rumah. Yang di rumah sakit pulang ke rumah. Yang bepergian pulang ke rumah dengan selamat. Yang setuju katakan yes. Roh Kudus itu memeteraikan, saudara, yang menjadi apa yang menjadi doa kita. Jadi perantara doa kita yang tidak terkatakan. Dialah yang memastikan jaminan keselamatan Anda dan saya. Dialah yang memastikan doa kita didengar dan dijawab. Dialah yang memastikan kita pulang sampai suatu saat nanti pulang ke rumah Bapa dengan selamat. Kalau hari ini Anda kesakitan sangat
Dan Anda sering berkata, aku pengen pulang Tuhan, sudah sakit semua. Aku sudah berdoa kesembuhan. Sudah didoakan banyak orang kesembuhan, tapi aku kerasa ajalku sudah dekat. Hari ini Anda berdoa dengan cara berbeda. Berdoalah bahasa roh. Lepaskan semua apa yang menjadi keluhan Anda. Biarkan Roh Kudus sendiri yang memastikan Anda pulang ke rumah Bapa dengan selamat. Mari kita lihat Roma pasal 5 ayat 5. Dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam Alkitab di New King James Version, saudara, dikatakan, now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Terjemahannya, kasih dari Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ingat baik-baik. Perhatikan imbuhan kata-kata dari, kasih dari Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus mencurahkan kasih dari Allah, bukan untuk Allah. Saya ulangi lagi. Roh Kudus mencurahkan kasih dari Allah ke dalam hati kita. Allah menyerahkan seember, segentong, sesumur. Pokoknya banyak banget. Seember, segentong, sesumur, segalon, seapapun yang gede. Apa yang diserahkan? Kasih. Allah menyerahkan banyak kasih kepada Roh Kudus dan memberikan perintah, basahi, mandikan hati mereka. Saat hati kita dibasahi dengan curahan Roh Kudusnya oleh kasih dari Bapa surgawi oleh Roh Kudus, saat itu hati kita diubahkan menjadi hati yang baru, yang pahit, yang lemah, yang kesakitan, yang daging sekarat. Tidak ada pengharapan. Anda merasa diri Anda gak ada pertolongan. Itu saat itu juga hati kita diubahkan menjadi hati yang baru, di mana kekhawatiran, ketakutan lenyap, seketika lenyap, digantikan oleh kekuatan baru, digantikan oleh damai sejahtera, digantikan oleh iman yang menyelamatkan, saudara. Yang mau katakan, saya mau ya Tuhan. Amin. Yang kedua, saya catat, Roh Kudus itu berfungsi memeteraikan kita, saudara. Meterai, mari kita lihat di Efesus pasal pertama ayat 13 sampai 14. Efesus pasal pertama ayat 13-14 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara, itu memeteraikan Anda dan saya. Kan ini bisa memunculkan sebuah gambaran. Saya tidak membawa dan sengaja tidak mempersiapkan bentuk nyatanya. Namun karena waktu
Tapi saya akan coba berikan gambaran karena Anda dan saya pasti akan paham apa yang saya maksudkan. Kata memeteraikan tuh saya berikan sebuah gambaran. Yang pertama adalah kalau kita mau menuliskan surat dan sebelum kita mengirimkannya, kita pasti kan merekatkan amplopnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Itu kan ada lapisan seal yang dibuka dulu. Sealnya dibuka itu dalamnya seal sudah ada kandungan lemnya. Sehingga tinggal amplopnya ditutupkan. Nah itulah yang pertama, sebuah contoh memeteraikan. Yang kedua, supaya udara itu tidak masuk ke dalam toples. Kalau Anda masih ingat kalau kita beli snack kalengan, waktu kita kecil tuh kan beli merek-merek yono, ada Regal, Kongguan dan macam-macam. Saya nggak jualan Kongguan, nggak jualan Regal. Tapi saya masih ingat kalau dapat dari mama saya, wafer atau Kongguan atau Regal itu, saya mesti harus buka sealnya karena ditutup dengan penutup lapisan, penutup berlapis karet atau kayak semacam isolasi itu ya, supaya nggak kemasukan angin, kemasukan udara dan nggak melempem. Contoh yang ketiga, mencegah oksigen keluar dari anggur. Kalau Anda pernah minum wine, beberapa kali saat kami ada di luar negeri dengan kolega kami itu dikasih wine, dan di penutup lubangnya yang baru itu selalu wine itu ditutup dengan gabus dan lilin, sehingga kalau mau buka dia pakai pembuka wine, sehingga kalau dibuka ceruk keluarnya sampai bunyi kayak gitu karena ditutup dengan gabus dan lilin supaya nggak kemasukan oksigen anggurnya. Contoh lagi yang keempat, untuk menandai kesepakatan, Anda menandatangani kontrak MOU dengan mengesahkan dengan tanda tangan, betul ya? Ya itulah artinya meterai. Roh Kudus memeteraikan Anda dan saya. Meterai itu fungsinya untuk menyatakan kepemilikan. Amplop ini tak tutup, tak lem, itu karena ini punya saya untuk saya serahkan kepada yang bersangkutan. Menyatakan kepemilikan. Meterai ini juga terjadi di Perjanjian Baru, Saudara. Yang paling terkenal adalah pemeteraian kubur Yesus. Tentara Romawi menggulingkan sebuah batu pada pintu masuknya. Dan Anda baca di Matius 27 ayat 66. Di sana ada kata-kata memeterai kubur itu. Kalau nggak percaya, mari kita baca Matius 27 ayat 66. Lalu pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, perhatikan, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara, saya coba belajar. Para arkeolog tuh mengatakan ada 2 pita yang direntangkan di depan pintu masuknya. Pita itu direkatkan dengan lilin yang dikeringkan. Ditandai bahwa itu milik pemerintah Roma. Itu yang berkata Senatus Populus Q Romanus, saudara. Nandai milik pemerintah Roma. Nggak salah, ini Senatus Populus Q Romanus. Seolah-olah itu untuk berkata kepada orang lain karena sudah ada stempelnya, ada rekatan itu. Dengan kata lain ngomong gini, menjauh. Ini makam milik Roma, yang lain nggak boleh. Kalau yang sekarang Anda lihat, paling gampang adalah kalau Anda lihat ada sebuah kasus di sebuah tempat, terus dikasih police line, garis polisi. Itu bahasa lainnya buat orang lain, nggak boleh dekat-dekat. Ini milik polisi karena masih dalam penyelidikan. Nah kayak gitu, saudara. Tapi pertanyaan saya simpel, walaupun dikasih meterai kayak gitu oleh pemerintah Roma, meterainya sia-sia nggak, saudara? Ya sia-sia. Walaupun mau dikuatin kayak apa, ya sia-sia. Sama, saudara. Kalau Anda sudah terlanjur di masa lalu, mungkin Anda sudah membuat perjanjian-perjanjian, mungkin bukan Anda, mungkin nenek moyang kita. Ada perjanjian dengan roh-roh jahat. Perjanjian dengan dukun dan paranormal yang diminum
diminumi sesuatu. Oleh agama Anda yang lama, Anda sudah terlanjur ikut banyak ilmu karena Anda mungkin dulu juga ngilmu gitu kan. Anda sudah kena kutuk. Anda mungkin pernah kena kutuk yang Anda nggak sadar. Anda mungkin melakukan perjanjian dengan roh jahat. Anda diminumi sesuatu, sadar nggak sadar. Akan tetapi itu percuma. Anda bukan milik roh jahat. Anda bukan milik iblis. Anda bukan milik dunia ini. Yang setuju katakan yes. Materai Roh Kudus itu sangat kuat, saudara. Percuma kubur Yesus dikasihi materai kayak gitu, percuma. Sia-sia. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah memateraikan Anda dengan Roh Kudus-Nya. Mari kita lihat Efesus pasal yang pertama ayat 13, saudara. Dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, perhatikan, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Materai Roh Kudus ini untuk menangkal para penyusup dari neraka yang datang untuk merebut Anda dari tangan Allah. Dengan materai ini artinya Allah telah membeli kita dengan darah anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita adalah milik kepunyaan Allah. Karenanya mustahil kalau Dia yang punya kita tidak memelihara dan melindungi kita. Dan mustahil kalau Dia tidak memberkati Anda dan saya. Yang paham katakan yes. Yang ketiga, baca yang keras. Roh Kudus berfungsi sebagai kemudi kapal jiwa kita, saudara. Roh Kudus itu enggak kelihatan, tetapi perannya sangat penting dan sangat diperlukan. Karena hubungannya horizontal, ke atas, tapi Roh Kudus tinggal dalam hati kita, hubungan kita dengan Tuhan. Tapi Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Roh Kudus berfungsi sebagai kemudi kapal jiwa kita. Dialah yang membuat kita bisa bertahan hidup dalam kebenaran. Kita nggak bisa melakukan perjalanan sendiri tanpa Dia. Saya berikan sebuah statement yang sangat penting. Kalau orang menjauh dari Tuhan, wes gak usah Roh Kudusan, kelamaan, nggak sabar saya. Orang yang jauh dari Tuhan, nggak lama lagi akan terhilang dengan sendirinya, jatuh dengan sendirinya, tanpa iblis campur tangan. Kadang-kadang orang kan, wah aku penuh godaan iblis. Belum tentu saudara. Karena kalau orang sudah menjauh dari Tuhan tuh iblis gak usah ngapa-ngapain. Jatuh sendiri orangnya. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, nah itu iblis akan konsentrasi, saudara. Full konsentrasinya. Dia akan mikir gimana caranya membuat kita tuh bisa ditarik. Kapal jiwa kita tuh akan diracun sama iblis. Dia berusaha mati-matian. Full 24 jam, 7 hari seminggu. Gak pernah tidur, saudara. Tapi kalau Anda sudah memutuskan untuk jauh dari Tuhan, gak usah diapa-apain. Iblis gak pernah ngapa-ngapain. Anda pasti jatuh sendiri kok. Nah, bahayanya saat Anda jauh dari Tuhan, Anda gak sadar. Begitu Anda gagal, Anda terpuruk, Anda ngomong apa? Ya mungkin ini semua adalah cobaan, ya kan? Ya ini semua karena iblis. Lo belum tentu, saudara. Justru saat Anda dekat dengan Tuhan itulah iblis akan mati-matian mencobai kita. Nah, Roh Kuduslah yang membuat kita bisa bertahan, tetap bertahan hidup dalam kebenaran. Kita nggak bisa melakukan perjalanan sendiri tanpa Roh Kudus. Ya. Mari kita lihat Yohanes pasal 16 ayat 13. Yohanes pasal 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam berapa, saudara? Seluruh kebenaran. Bukan separuh, bukan seperempat, bukan 90%, seluruh kebenaran.
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, masa mendatang aja diberitakan. News. Anda bisa mengerti hal-hal yang mendatang. Padahal kita sama-sama tahu ya saudara ya, sepintar-pintarnya kita dalam hidup, sejenius-jeniusnya kita dalam hidup, sehebat-hebatnya kita dalam hidup, tidak ada satupun di antara kita yang tahu apa yang terjadi di depan kita, entah 1 jam mendatang, entah 1 bulan mendatang, 1 tahun mendatang. Kita semua gak ada yang tahu. Kok 1 jam, 5 menit mendatang aja gak ada yang tahu. Tapi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberitahukan apa yang akan terjadi besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Roh Kudus berfungsi sebagai kemudi kapal jiwa kita. Roh Kudus mengarahkan Anda dan saya, menuntun Anda dan saya ke dalam seluruh kebenaran. Sampai kapan, saudara? Ada 3 hal yang saya tulis. Sampai kita bisa tetap tenang di tengah badai gelombang kehidupan. Gelombangnya seluruh dunia kena, semua negara kena badai semua. Gelombang PHK kena, gelombang krisis kena, harga-harga nggak jelas, ya kan? Tapi kita dapat tetap tenang, Bapak Ibu. Apalagi Roh Kudus mengarahkan, menuntun kita dalam seluruh kebenaran, sehingga kita bisa mengatasi pencobaan hidup. Apapun masalahnya, ngomong kiri kanannya, ngomong dalam hatimu, saya bisa mengatasi pencobaan hidup. Kenapa? Karena Roh Kudus mengingatkan firman dan menguatkan hati kita. Berapa kali dalam hidup kami saat lemah, saat dalam situasi urgent dan genting, bingung, galau, ini gimana ini, padahal besok pagi harus pergi ada acara, badan fisik lemah, waduh ini harus bagaimana, ini ada kekurangan yang harus dilakukan, ini gimana. Saat kita ada banyak hal, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan firman, menguatkan hati Anda dan saya. Dan saat Roh Kudus mengingatkan dan menguatkan, yang ketiga saya tulis, kita bisa merespon dengan benar. Segala keadaan yang terjadi itu respon dengan benar. Jangan respon yang salah, jangan respon yang negatif, jangan mutung, saudara. Amin. Roh Kudus mengemudikan kapal jiwa kita. Tadi pagi saya diingatkan, coba ingat nak, saat kamu terpuruk, saat tubuhmu lemah, saat rohmu gak tahu mau ngomong apa dengan permasalahan yang ada. Saya tetap saat teduh, saudara. Saya tetap jalan pagi menjaga kesehatan tubuh. Saat jalan pagi Tuhan ingatkan tentang Ayub, saudara. Ayub adalah orang yang bisa merespon dengan benar. Ayub 1 ayat 20-22 ngomong apa? Waktu saya jalan pagi saya diingatkan tentang Ayub. Ayub 1 ayat 20-22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku,
Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, dalam kesemuanya itu, perhatikan, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, kita harusnya belajar. Setiap kekalahan yang kita mungkin alami selalu didahului oleh kebingungan. Orang sebelum kalah tuh pasti bingung duluan. Sebelum kalah pasti khawatir duluan. Sebelum kalah pasti takut duluan. Benar? Makanya jangan bingung, jangan khawatir, jangan takut. Karena setelah itu kalau Anda terus-teruskan, Anda akan mengalami kekalahan. Sebelum iblis berhasil mengikat dan menaklukkan kita, iblis membuat kita bingung, membuat kita khawatir, membuat kita takut. Di saat saya jalan pagi mendapatkan terima ini, iman saya langsung lompat. Saya langsung merasakan sebuah kekuatan yang sangat besar yang membuat saya bisa dengan segera sadar bahwa tubuh yang lemah, yang sakit itu bisa segera pulih. Saudara dan saya mesti belajar dari keteladanan Ayub dalam merespon serangan iblis. Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan sujud dan menyembah Tuhan. Ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan, Roh Kudus hadir memenuhi hati, hadir memenuhi pikiran kita, sehingga kita bisa merespon dengan kata-kata dengan benar seperti halnya Ayub. Pagi hari ini saya betul-betul berdoa, saya sungguh berdoa bahwa firman Tuhan yang Anda dapatkan pagi hari ini membawa Anda dan saya kemana yang Tuhan mau. Yang paham katakan yes. Jangan lagi Anda besar-besarkan masalahmu. Masalah kita itu gak ada apa-apanya dengan kuasa Tuhan. Jadikan Tuhan selalu menjadi yang pertama dan yang utama. Percayalah sampai kapanpun Anda akan berkata, aku sungguh kuat karena Engkau ya Yesus. Aku sungguh kuat karena Engkau. Itulah kenapa pentingnya hari ini kita belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kenapa kita perlu mencukupkan diri dalam segala keadaan? Kalau memang berkatnya hari ini sekian, ya cukupkanlah sekian. Jangan stres, jangan bingung untuk utang lah dan segala macam. Kalau sudah terlanjur utang, minta Tuhan untuk bisa dapat lebih untuk bayar kebutuhan kita dan melunasi utangnya. Perlunya, pentingnya kita belajar untuk kita mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saya coba tulis sebagai penutup supaya Anda paham dan besok kita akan beribadah. Bahwa anggota keluarga Anda boleh ajak teman Anda, kita sama-sama belajar. Besok saya sharing dengan tema prinsip iman tentang hidup berkelimpahan. Karena kalau kita sudah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, maka kita akan punya prinsip. Kita nggak mau ngerepotin orang, kita nggak mau merugikan orang lain, kita mencukupkan dari segala keadaan. Nah, iman yang mana? Prinsip iman yang mana supaya hidup kita tuh berkelimpahan? Nah, besok saya akan sharing 2 kali ibadah. Hari ini saya mau sharing kepada Anda sebagai penutup, pentingnya kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yang pertama, untuk mencegah kita tidak jadi sombong. Untuk membuat kita tetap merendahkan hati kita saat kita berlimpah-limpah, saat berkelimpahan. Karena kita nggak tahu semua ini kan karena apa kelimpahan ini. Kita harus sadar semua kelimpahan ini karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Maka nggak ada yang perlu disombongkan, nggak ada yang perlu membuat kita tinggi hati. Betul kan saudara? Yang kedua, pentingnya kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan untuk mencegah kita tidak kecewa, tidak putus asa, tapi kita bisa tetap percaya, sabar, bertekun dalam doa. Saat kekurangan, kita tahu bahwa Allah sanggup mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus.
Amin. Sudah gitu aja. Nanti kan ada solusi. Wong sudah dilakukan semua, ya kan? Tinggal tunggu aja beres. Yang ketiga, pentingnya kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Punyai rasa cukup dan rasa puas untuk menangkal keserakahan. Manusia itu pasti semuanya punya hati, kalau nggak dikontrol itu serakah, sudah. Punya satu kurang, pengen punya dua. Punya dua masih kurang, pengen punya tiga. Punya 10 pun masih kurang, sudah. Semua teman-teman Anda cek, bagi Anda yang dulu pendapatan pertama kali cuma 1 juta, dapat 1 juta pertama kali. Anda kan senang, tapi kan cuma sebentar, sudah. Setelah Anda kan berkata kurang Tuhan, kalau cuma 1 juta. Begitu Anda pegang 10 juta, Anda cuma senang berapa hari. Setelah itu Anda berkata apa? Kurang Tuhan. Bahkan kalau sampai Anda pegang 1 miliar, saudara, saya beritahu, Anda pegang 20 miliar, Anda akan berkata apa? Kurang Tuhan. Miliki rasa cukup dan rasa puas untuk menangkal keserakahan. Kita ngerti artinya untuk bersyukur, tahu artinya untuk menabung, jangan dihambur-hamburkan. Tahu artinya untuk menabur, karena Anda akan mendapatkan tuaian, tabur tuai dengan treasure kita. Ingat, nabur kan gak cuma waktu, gak cuma talenta, gak cuma bakat. Kalau kita diberikan Tuhan harta berlebih, tanya Roh Kudus berapa yang harus kita tabur. Dan yang keempat, pentingnya kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan untuk merespon dengan benar. Yang Yesus katakan, yes. Amin, saudara. Ketika Roh Kudus mengarahkan dan menuntun kita, maka Dia memberikan kita karunia-Nya seperti yang Dia lakukan kepada jemaat gereja mula-mula, saudara. Amin. Hari ini saya mengajak Anda untuk sadari, kita harus bergantung pada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Satu pujian. Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya di dalam Engkau kami beroleh ketenangan, dan biarlah Roh-Mu terus ada di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku,
Pagi hari ini saya mengajak Anda untuk sadar. Ketika tadi pagi jalan pagi, ada sebuah suara dalam hati saya. Iman sejati itu tidak diuji di puncak berkat, saudara. Kondisi Anda mungkin nggak di lembah. Anda mungkin kondisinya keuangan, keluarga, segala macam di puncak. Tapi orang di puncak itu juga bisa mengalami yang namanya lembah penderitaan. Serius. Saat orang lain tuh mungkin iri dengan keadaan Anda, kok bisa ya diberkati ya. Tapi orang gak akan tahu saat Anda di puncak sekalipun, Anda tiba-tiba mengalami seperti di lembah penderitaan. Tadi pagi saya diingatkan, Ayub itu punya iman sejati yang diuji saat dia ada di lembah penderitaan. Pagi hari ini sadari, Tuhan Yesus yang paling memahami dan paling mengerti keadaan kita. Hanya Tuhan Yesus yang peduli. Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk mendampingi Anda dan saya dalam keadaan apapun. Ingat baik-baik, selalu ingat baik-baik, Yesuslah yang selalu menjadi keselamatan kita. Batu penjuru buat Anda dan saya. Hanya Yesuslah yang sanggup mentahirkan Anda dan saya. Yang sanggup mengeluarkan Anda dan saya keluar dari semua masalah. Justru bukan cuma keluar, justru malah Tuhan memakai masalah yang kita alami untuk mengubah hidup kita seturut dengan kehendak Dia. Pagi hari ini saatnya saya berdoa buat Anda. Kalau pagi ini Anda berkata, Tuhan, ampuni aku orang yang kurang percaya ini. Setiap kali aku mau dekat dengan Engkau, selalu ada aja halangannya, ada aja cobaannya sehingga imanku mulai goyah. Kalau pagi ini itu yang Anda rasakan, taruh tangan kanan di dada, izinkan saya berdoa. Ingat baik-baik, saat Anda mendekat kepada Tuhan, justru iblis fokus untuk menggoyahkan hidup Anda dan saya. Tapi kalau Anda menjauh dari Tuhan, iblis gak peduli. Kenapa? Karena kalau orang sudah menjauh dari Tuhan, pasti jatuh, tinggal tunggu waktunya. Kalau hari ini Anda merasakan, saat aku dekat dengan Tuhan, ada saja cobaannya. Justru itulah karena iblis berusaha mengganggu, mengusik hidup Anda. Sehingga Anda merasa khawatir, takut, dan cemas. Izinkan saya berdoa buat Anda. Di dalam nama Yesus aku berdoa ya Tuhan. Biarlah semua keluarga besar, selamat pagi sahabat. Yang hidupnya Tuhan penuh dengan ujian yang saat ini membuat kita dimurnikan. Aku berdoa dengan kekuatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan segala tipu muslihat iblis, roh-roh jahat yang membuat kami cemas, khawatir, dan takut. Biarlah iman mereka ya Bapa terus akan menjadi kokoh dan kuat. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai keluarga besar, selamat pagi sahabat, mengokohkan dan semakin bergantung pada hidupnya, menjadi kemudi kapal jiwa kami semua di dalam nama Yesus. Pagi hari ini kalau Anda berdoa, saya sudah didoakan banyak orang, Pak. Saya tahu ajal saya sudah dekat. Saya sudah lelah dengan segala kesakitan dan masalah. Tapi aku masih punya ganjelan karena aku merasa gak plong kalau aku nanti dipanggil Bapak. Aku banyak kekhawatiran yang aku tinggalkan di dunia ini. Saudara, pagi hari ini, kalau memang Anda sudah sadar, ajal Anda sudah dekat, jangan berdoa untuk Anda melakukan banyak hal lagi. Kalau memang Tuhan sudah memberikan sebuah gambaran bahwa ajal Anda sudah dekat, saatnya pulang ke rumah Bapa. Karena memang sudah diberikan, rumahnya sudah jadi, ya pulang. Serahkan yang di dunia itu kepada tangan Tuhan yang kuat, yang kokoh. Kalau Anda merasa ada sesuatu yang mengganjal, ada kepahitan, selesaikan.
Minta didoakan kelepasan, saudara. Kalau doa kesembuhan sudah diberikan berkali-kali, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan semua orang juga tahu kalau sudah saatnya dekat. Tapi Anda nggak bisa terus. Anda mintalah didoakan kelepasan. Untuk Anda bisa pulang dalam damai sejahteranya Tuhan. Anda tidak mengalami kesakitan yang berlanjut-lanjut. Serahkan kekhawatiranmu kepada Dia, saudara. Kalau orang mendoakan kesembuhan, pagi ini saya akan mendoakan Anda untuk punya kelepasan. Untuk Anda bisa pulang ke rumah Bapa dengan damai sejahtera yang daripada Dia, saudara. Kalau memang itu yang menjadi apa yang harus Anda lakukan, taruh tangan kamu di dada. Izinkan saya berdoa, Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa ya Tuhan. Terlalu banyak kekhawatiran, ketakutan, kepahitan yang aku pendam sendirian selama ini. Terlalu banyak hal yang aku lakukan, mungkin kesalahan yang tidak sadar ataupun aku sadar, yang membuat aku membayar harga selama ini. Tapi pagi ini ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Biarlah kelepasan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami. Ampuni dosa-dosaku Tuhan. Aku mau melepaskan semua kekhawatiran, semua kutuk, semua kesalahan. Aku benarkan hatiku Tuhan. Panggil aku kalau saatnya sudah tiba. Dan saat itu tiba, pastikan aku ada di rumah Bapa, di jalan akhir yang paling kekal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Sampai kapanpun aku boleh hidup, sampai kapanpun aku dipanggil, aku serahkan dalam nama-Mu yang kudus. Saudara, bagi Bapak Ibu hari ini yang alami banyak pergumulan, masalah-masalah hidup, masalah-masalah pekerjaan, masalah-masalah ekonomi keluarga, jangan bergumul sendirian. Anda nggak bisa cuman mendengarkan khotbah, saudara. Anda butuh belajar dari teman Anda yang lain, dari teman komsel Anda. Anda bisa konsultasi dengan orang yang memang expert di bidangnya. Karena itulah tujuan kita ada di dunia ini adalah untuk belajar dengan orang-orang yang mumpuni, yang benar, yang punya kedewasaan rohani, kedewasaan pola pikir, pengetahuan yang mumpuni, yang benar untuk bisa menjadikan solusi buat Anda dan saya. Ingat, tidak mungkin seorang yang ahli membuat roti sebelum ahli belajarnya sama tukang batu. Kan nggak mungkin tuh saudara. Nanti batunya keras. Karena batu itu keras, kalau Anda belajar sama tukang roti belajar sama tukang batu, maka rotinya nggak jadi enak. Bisa dikatakan ahli karena orang itu sebelum ahli dia belajar, dia menuntut ilmu bahkan sampai ke luar negeri, sampai kemana-mana. Dia belajar dengan yang Tuhan arahkan. Pagi hari ini saya mendorong Anda untuk Anda berkomunitas dalam sel group, dalam komunitas sel, di mana tanggal 28 kita akan komsel bersama secara onsite. Tanggal 28 Oktober itu hari Selasa jam 6:30 malam kita akan ketemu di gereja secara onsite untuk kita bisa sama-sama belajar, saudara. Nah, saatnya kita mengangkat kedua tangan kita berdoa dan aminkan doa berkat ini. Biarlah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah dengan kepak-Nya Tuhan, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayap Tuhan, engkau akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu,
Diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu. Diberkatilah setiap langkahmu, semua dalam kendali dan kuat kuasa Tuhan. Biarlah kemanapun kita melangkah, pergi dan pulang, keluar dan masuk, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, yang dipimpin Tuhan, dipimpin Roh Kudus, dicintai, dibentuk, dan diberkati. Katakan dengan iman. Amin, 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 amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Kalau Anda merasa ada banyak sekeliling kita membutuhkan Roh Kudus dalam hidupnya, karena mereka banyak sekali mengalami permasalahan dalam dunia yang gak pernah ada solusinya. Ingat baik-baik, ada kabar baik hari ini. Roh Kudus menjadi kemudi kapal jiwa kita. Anda bisa sharekan link YouTube GPI Lampir Tengah Raya kepada orang membutuhkan. Saya hanya mengingatkan bahwa share itu gratis, saudara. Anda bisa share ke banyak orang yang membutuhkan. Doakan mereka, dengarkan apa yang menjadi keluhan mereka, doakan mereka, ajak ke gereja. Nanti pada saat komsel, Anda ada komunitas-komunitas sel bersama dengan gembala komsel Anda, diajak. Nanti saat komsel bersama sama di area Semarang, diajak, saudara. Kita sama-sama bertumbuh. Berbagailah orang yang tiap hari hidupnya membaca firman Tuhan, merenungkannya, melakukannya. Maka sampai kapanpun Anda dan saya disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Sampai ketemu besok 2 kali ibadah. Tuhan Yesus memberkati.